Oke, kita mulai dari notasi sigma. Jadi sigma itu simbolnya seperti ini ya. Sigma AI, I-nya dari 1 sampai N, artinya I-nya berjalan ya, dari 1, 2, 3 sampai N. Jadi kita menggantikan I dengan 1, 2, 3 sampai N. Kita jumlah. Di A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan AN. Kalau dia konstanta, artinya tidak ada indeks I-nya, maka itu hanya berulang K, K, K sebanyak N suku. Dengan kata lain, sigma dari K, I-nya berjalan 1 sampai N adalah penjumlahan K sebanyak N suku. Yang tidak lain adalah N kali K ya. Sifat atau rumus sigma ini kita dapatkan dari sifat komutatif. Komutatif dari sifat komutatif, sifat apa namanya? Distributif dari operasi bilangan biasa ya. Jadi kalau sigma konstanta kali barisan A ditambah dengan L itu konstanta kali barisan B itu nanti konstantanya bisa keluar dari sigma. Jadi konstanta K sigma AI ditambah dengan L sigma BI. Artinya kalau dia penjumlahan kita bisa hitung masing-masing ya. Nah, kemudian yang kedua, sigma dari I-nya 1 sampai N, ini artinya 1 tambah 2 tambah 3 sampai N ya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N, kita bisa hitung dengan rumus N kali N plus 1 bagi 2. Kalau yang I pangkat 2, kita gunakan rumusnya ini. Di 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan N kuadrat, hasil penjumlahannya tidak lain adalah N dikalikan dengan N plus 1 dikalikan dengan 2N plus 1 kita bagi dengan 6. Sedangkan I pangkat 3 di I pangkat 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, tambah 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, sampai dengan N pangkat 3, kita bisa hitung dengan cara N kali N plus 1 dibagi 2, hasilnya kita kuadratkan. Nah, sifat nomor 2 dan 3, 2, 3, 4 ini dapat dibuktikan dengan induksi matematika ya. Kita tidak usah buktikan, kita pakai saja rumus ini. Nah, itu notasi sigma. Terus untuk apa sih kita membahas notasi sigma ini? Yaitu untuk masuk ke definisi integral tentu. Integral tentu ya. Integral tentu dikonstruksi dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah. Jadi misalkan fungsi fx terdefinisi pada selang tertutup AB seperti ini. Partisi selang AB menjadi N selang dengan titik pembaginya x0, x1 sampai xn ya. Ini kita potong-potong nih intervalnya. Kemudian ada namanya delta XK. Delta XK itu tidak lain adalah XK dikurangi dengan XK min 1. Jadi delta 1 itu X1 kurangi X0. Ini nih. Ini delta X1 ya. Kemudian ini nanti delta X2 dan seterusnya ya. Nah, panjang partisi itu kita ambil maksimum dari delta X-nya.
Nilai maksimum dari delta X-nya itu adalah panjang partisi. Kemudian CK adalah titik pada interval X K-1 sampai XK. K-nya berjalan 1 sampai N ya. Nih, jumlah Riemann tidak lain adalah sigma F CK kali delta XK. Yang tidak lain adalah jumlahan dari persegi panjang ya. Jadi kan persegi panjangnya ini yang ke K ya. Ada persegi panjang yang pertama. Ada persegi panjang yang kedua. Dan seterusnya. Nah itu kalau persegi panjang luasnya kita jumlah semua, kita akan dapatkan jumlah Riemann. Apabila deltanya kita buat mendekati 0 ya. Jadi tipis gitu persegi panjangnya. Atau dengan kata lain panjang dari partisinya menuju 0, maka diperoleh limit jumlahan Riemann. Jika limit ini ada, maka dikatakan F integralkan Riemann pada selang AB. Dan selanjutnya kita tulis sebagai integral fx dx dengan batas bawahnya A, batas atasnya B. Jadi integral tentu itu definisinya adalah limit ya. Limit dari panjang partisinya menuju 0. Dari jumlahan Riemann ya. Di limit jumlahan Riemann. Nah, kalau delta XK-nya kita buat sama, dibuat sama ya, yaitu B min A per N, maka bentuk ini kita bisa rubah jadi limit N menuju tak hingga dari sigma FCK kali delta X. Ini syaratnya ukuran delta X-nya dibuat seragam ya. Semakin N-nya semakin banyak, nanti delta X-nya kan semakin kecil menuju 0 sama. Oke, idenya itu, teknisnya dalam perhitungannya. Di langkah pertama, kita partisi dulu selang 0 sampai N menjadi N bagian yang sama panjang. Yaitu delta X-nya adalah 2 per N ya. 2 kurangi 0 per N. Nah, ilustrasinya seperti ini. Delta X itu dapat X1 ke X2 delta X, dan seterusnya ya. Sehingga kita dapatkan X0-nya adalah 0, X1-nya 2 per N, X2-nya 2 per N, sehingga nanti XI-nya adalah 0 ditambah I kali delta X, yaitu 2I per N. Kita pilih CI-nya sama dengan XI. Bentuk jumlah Riemann menjadi 2I per N dikurangi 2 kali 2N. 2 per N ya. Kalau kita kalikan 2 per N-nya menjadi 4I per N kuadrat dikurangi 4 per N. Yang pengurangan, maka kita bisa pecah. Kita bisa pecah ya. Kemudian yang tidak ada I-nya dianggap konstan, berarti maju ke depan tuh. Nah, sigma I tadi kita gunakan rumus yang tadi ya, yaitu N kali N plus 1 bagi 2. Sedangkan kalau konstanta berarti N kali konstantanya ya, berarti N kali 1. Nah, kita dapatkan bentuk jumlah rimanya adalah min 2 ditambah 2 per N. Kalau N-nya menuju tak hingga, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini menghitung integral tentu menggunakan definisi, yaitu menggunakan Riemann ya, jumlah Riemann.
Nah, sebagai catatan, jika fungsi Y sama dengan fx-nya positif pada selang AB, maka integral tentu di atas menyatakan luas daerah yang terletak di bawah grafik Y sama dengan fx dan di atas sumbu X antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Sifat integral tentu hampir sama dengan sifat integral tak tentu ya, di mana ada sifat linear, yaitu nanti kalau konstanta kali fungsi, konstantanya bisa keluar dari integral. Penjumlahan atau pengurangan kita bisa hitung satu-satu ya. Kemudian ada sifat penjumlahan interval nih. Integral A sampai C fx dx sama dengan integral A sampai B ditambah dengan B sampai C. Seakan-akan B dengan B-nya ini kita sambung ya, jadi saling hilang ya. Jadi kita dapatkan A sampai C. Kemudian kalau batasnya sama, hasilnya kita definisikan nol ya. Sedangkan kalau batasnya dibalik, itu negatif dari integral. Di integral fx dx dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B, dia menjadi negatif integral fx dx dengan batasnya B sampai A. Kemudian kalau fx-nya ganjil, ganjil kan berarti dia simetri terhadap 0,0 ya. Kira-kira gini. Ini min A. Ya. Jadi integral itu bisa kita pandang sebagai eh, luasan, jumlahan luasan bertanda ya. Jadi yang luas yang atas kurangi luas yang bawah. Oh, berarti kan jadi nol nih. Sedangkan kalau genap dia simetri terhadap sumbu Y. Di luas yang kiri itu sama dengan luas yang kanan. Artinya integral min A sampai A itu menjadi 2 kali integral fx dx dari nol sampai A. Nol sampai A, yang kita cari kan min A sampai A, berarti kan 2 kalinya. Contohnya, hitung integral X akar X pangkat 4 tambah X kuadrat tambah 7 dx. Dengan batasnya min 3 sampai 3. Kita cek apakah dia fungsi ganjil. Nah, f min x berarti kan x-nya diganti min x ya. Min x akar min x pangkat 4 tambah min x pangkat 2 tambah 7. Pangkatnya genap, oh berarti minusnya jadi positif ya. Jadi min a min x akar sekian ya. Nah, x akar sekian ini tidak lain adalah fx. Oh berarti ini min fx. Jadi dia fungsi ganjil. Karena dia fungsi ganjil, maka integral dengan batasnya min A sampai A, min 3 sampai 3 sama dengan nol ya. Oke, kita coba lihat soal latihannya.
Hmm. Ini soal latihan yang mana ya? 11 ya. Nah, integral tentu itu bisa kita pandang sebagai eh, luasan bertanda ya. Kalau coba saya tuliskan dalam bahasa saya, di tadi ya, kita punya ini fungsinya seperti ini ya. Ini A sampai B. Ada luasan yang atas, luasan yang bawah. Di integral A sampai B, fx dx itu tidak lain adalah luas. Katakan ini A1, A2 ya. Luas A1 dikurangi dengan luas A2. Jadi yang di bawah subu X, luasnya bertanda negatif. Nah, kemudian kita gunakan jumlah Riemann kanan ya. Dengan delta X-nya seragam, yaitu B min A per N. Di integral A sampai B, fx dx itu adalah limit N menuju hingga dari sigma I berjalan dari 1 sampai N. Fxi kali delta X. Delta X-nya ini ya. Xi-nya apa? Xi-nya adalah A ditambah dengan I kali delta X. Di X0 itu A, X1 berarti A tambah delta X, X2 itu A tambah 2 delta X. Dan seterusnya ya. Nah ini definisi khusus ya. Kita gunakan limit jumlah Riemann kanan. Yaitu XI-nya kita pilih, CI-nya kita pilih XI. Di paling kanan. Sifatnya tadi. Nah sekarang kita coba lihat latihannya. Yang nomor 5 dulu kali ya. Tentukan eh, integral ini menggunakan jumlah Riemann. Kita gunakan Riemann kanan saja ya. Yang tadi.
Pertama kita cari dulu delta X. Delta X, kita identifikasi dulu A-nya adalah 0, B-nya adalah 2, Fx-nya adalah X plus 2 ya. Nah, ini sebagai kita anggap sebagai integral AB Fx dx. Kita cari delta X. Delta X itu B min A dibagi N. Oh, berarti 2 min 0 bagi N. 2 per N. Itu delta X-nya. XI-nya apa? XI-nya adalah A ditambah dengan I kali delta X. Yaitu 0 ditambah I kali 2 per N. Oh, berarti 2 per N kali I. Maka Fxi-nya adalah X-nya diganti Xi ya. Xi tambah 2, yaitu 2 per Ni tambah 2. Kita gunakan jumlah Riemann kanan di integral 0 sampai 2, X tambah 2 dx ini menjadi limit N menjuta hingga sigma I dari 1 sampai N F Xi kali delta X. Sama dengan apa? Sama dengan limit N menjuta hingga sigma I dari 1 sampai N. Fxi-nya adalah 2 per Ni tambah 2 kali 2 per N ya. Sehingga kita dapatkan limit N menjuta hingga sigma I dari 1 sampai N kalikan ke dalam ini jadinya 4N kuadrat I ditambah 4 per N yang tidak lain adalah limit N menjuta hingga penjumlahan. Maka kita bisa pecah sigmanya ya. Sigma I dari 1 sampai N 4 per N kuadrat I ditambah sigma I dari 1 sampai N 4 per N. Yang tidak mengandung I berarti dia konstanta ya. Kita bisa keluarkan dari sigma. Oh, berarti ini 4 per N kuadrat. Sigma I dari 1 sampai N. Barisannya I. Ditambah dengan sigma 4 per N. I-nya dari 1 sampai N. Nah, dengan demikian. Ini menjadi limit N menjuta hingga 4 per N kuadrat. N plus 1 bagi 2 ya. 4 kali 4 per N. Nah, N kali 4 per N. Oke, kita jabarkan berarti limit N menjuta hingga. Ini kan N kuadrat plus N ya, berarti 4N kuadrat ditambah 4N dibagi 2N kuadrat ya, tambah 4. Sama dengan N-nya menjuta hingga. Yang konstanta ya tetap konstan ya. Yang bentuknya rasional berarti kita ambil aja koefisien tertingginya. Koefisien dari N kuadrat berarti 4 per 2. 2 tambah 4. Ketemunya 6.
Jadi menghitung integral tentu menggunakan definisi cukup panjang dan cukup sulit ya. Nah, kalau kita punya grafiksnya, kita bisa manfaatkan integral itu sebagai luasan bertanda. Hmm. Di integral kita bisa pandang sebagai luasan bertanda. Seperti contoh latihan soal nomor 6. Nih, grafik Y sama dengan GX digambarkan pada figur 1 ya. Terdiri dari dua garis lurus dan setengah lingkaran. Hitunglah masing-masing integral berikut dengan mengintegrasikan sebagai luas. Perlu diingat, kalau di atas sumbu X berarti luasnya positif ya, nanti ditambah ya. Sedangkan kalau dia di bawah, jadi negatif. Oke, yang A, integral 0 sampai 2 GX dx. 0 sampai 2, 1, 2. Oh, berarti luasan segitiganya ini ya. Luas segitiga, yaitu setengah, alasnya 2, tingginya 4. Oh, ketemunya 4. Yang B, 1 sampai 4. 1 sampai 4 nih. Hmm. Saya beri warna kuning ya. Nih, luasan yang segitiga dikurangi dengan luas seperempat lingkaran ya. Di integral 1 sampai 4 GX dx itu bisa kita pecah 1 sampai 2 ditambah dengan integral 2 sampai 4. 1 sampai 2 berarti luas segitiga. 2 sampai 4 berarti luas seperempat lingkaran ya. Di setengah, alasnya 1, tingginya 2. Jadi seperempat pi R-nya 2 ya. 2 kuadrat. Nah, berarti kita dapatkan ini hasilnya 1 ditambah 4 bagi 4 1 ya. Berarti 1 tambah pi. Oh, maaf. Ini dikurangi ya. Integral 2 sampai 4 kan di bawah. Berarti ini tandanya negatif. Jadi integral 2 sampai 4 GX dx itu adalah negatif dari luasan seperempat lingkaran. Hmm. Sedangkan yang C 0 sampai 7 GX dx yaitu 0 sampai 7 ya. Ya berarti segitiga setengah lingkaran sama segitiga kecil ini ya. Oke, mungkin saya beri gambar yang berbeda. Nah, jadi saya highlight segitiga kuning ini ya. Sama segitiga yang kecil. Dikurangi yang bawah.
Nah, berarti kita dapatkan integral 0 sampai 7 adalah luas segitiga besar dikurangi dengan luas setengah lingkaran ditambah dengan luas segitiga kecil. Sama dengan apa? Sama dengan setengah alasnya 2 tingginya 4. Dikurangi dengan setengah pi R-nya 2 kuadrat. Tambah setengah alasnya 1 tingginya 1. Di 4 dikurangi 2 pi tambah setengah. 4 tambah setengah berapa? 9/2 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya tidak lain adalah 9/2 dikurangi dengan 2 pi. Hmm. Hmm. Oke, lanjut. Kita coba latihan yang nomor 7, 8, dan 9 ya. Oke. Oke, nomor 7. Kita punya fx sama dengan x pangkat 2019. Maka f min x sama dengan minus x dipangkatkan 2019. Dipangkatkan ganjil berarti tetap minus ya. Di minus x pangkat 2019. X pangkat 2019 tidak lain adalah fx. Berarti ini sama dengan minus fx. Diperoleh fx fungsi ganjil. Akibatnya apa? Integral dengan batas bawahnya min a sampai a dari fx tidak lain adalah nol. Yang nomor 8 juga sama ya. Hmm. Jadi fx sama dengan x pangkat 299. 299 ya. Dia juga fungsi ganjil ya. Dia juga fungsi ganjil. Hmm. Fungsi ganjil. Jadi buktinya f min x sama dengan min x dipangkatkan 299 ya. Yaitu negatif x pangkat 299 sama dengan min fx. Hmm. Di f fungsi ganjil. Jadi kita punya
Integral dari min 1 sampai 1 X pangkat 299 dx adalah 0. Kalau yang 9 bagaimana nih? Fx sama dengan mutlak X. Oh, berarti F min X sama dengan mutlak dari min X. Yang tidak lain sama dengan Fx ya. Oh, dia fungsi genap. Karena dia fungsi genap, maka integral min A sampai 4 mutlak X dx itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 berarti kan X-nya positif tuh. X-nya dari 0 sampai 4. Kalau X-nya positif, mutlaknya tetap berubah jadi X ya. Nah, kalau kita sketsa Y sama dengan X, dia kan kurvanya gini. Y sama dengan X. 0 sampai 4. 4. Oh, berarti tingginya 4 ya. Nah, berarti kita tidak lain adalah menghitung luas segitiga kuning ini ya. Yaitu 2 kali setengah alasnya 4, tingginya 4. Sehingga kita dapatkan 16. Hmm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Silakan kalau ada yang tanyakan boleh disampaikan dulu ya. Jadi konsep integral tentu secara geometri adalah jumlahan luasan bertanda. Kalau di atas sumbu X, luasnya bertanda positif. Sedangkan di bawah, luasnya bertanda negatif. Di integralnya adalah luas atas kurangi luas bawah. Kalau dia fungsi ganjil, integral min A sampai A bernilai 0 ya. Mungkin saya kasih catatan di sini. Fx ganjil, maka integral min A sampai A fx dx bernilai 0. Sedangkan kalau fx-nya genap, maka integral min A sampai A fx dx itu tidak lain adalah 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Oke, yang nomor 10. Integral fx dx sama dengan 5. Tentukan ini. Nah, ini kita gunakan sifat dari integral tentu ya. Jadi yang A, integral 1 sampai 2 FUDU. Nah, ini kan cuma beda variabel ya. Variabelnya kalian ganti X, ya nilainya sama. Cuma beda cara penulisan aja nih. Oh, berarti hasilnya 5. Yang kedua, integral 2 sampai 1 FT DT. Negatif 1 sampai 2 FT DT. Variabelnya kalian ganti Fx dx. Oh, berarti minus 5. Yang, oh ini yang C ya, maaf.
Yang B, integral 1 sampai 2 akar pangkat 3 FZ dz. Ya, akar pangkat tiganya kita keluarkan karena dia konstanta ya. Variabel Z-nya kalian ganti X. Di Fx dx. Oh, berarti akar 3 kali 5. 5 akar 3. Yang D minus Fx dx. Oh, ini kan sama aja dengan minus 1 ya. Minus satunya keluar aja nih. Minus 1 sampai 2 Fx dx. Oh, berarti minus 5. Oke. Itu integral tentu ya. Hmm. Nah, dalam proses perhitungannya tadi, integral tentu itu tidak mudah ya menggunakan definisi. Ada nggak suatu alat yang memudahkan kita menghitungnya? Jadi kalau eh, F ya, fungsi F ini continue atau bisa juga ya tidak continue di berhingga titik. Jadi kalau dia continue atau tidak continuenya hanya di berhingga titik, maka fx ini terintegralkan. Oke, continuenya lebih khusus lagi pada interval AB ya, pada AB. Maka fx-nya terintegralkan di integral A sampai B fx dx ini ada ya. Jadi kalau continue terintegralkan atau dia tidak kontinunya pada misalkan ada 3 titik dia tidak continue itu terintegralkan. Oh, ini ada syarat lagi ya. Tidak kontinunya di berhingga titik dan terbatas. Jadi kalau dia tidak kontinu ada syaratnya nilainya terbatas. Jadi dia kontinu atau tidak kontinu di berhingga titik dan terbatas. Pada AB. Kalau dia kontinu pasti terbatas pada interval tertutup ya. Kemudian kalau fx sama dengan gx kecuali di beberapa titik ya. Hmm. Maka integral fx sama dengan integral gx.
Nah, sifat ini yang akan eh, kita gunakan, tapi tidak usah kita buktikan ya, karena buktinya harus menggunakan definisi yang cukup panjang. Nah, selanjutnya ada namanya teorema dasar kalkulus. Saya gunakan kalkulus yang kedua dulu. Saya jelaskan teorema dasar kalkulus kedua. Nah, ini adalah alat yang memudahkan kita menghitung integral tentu. Dan barangkali yang sudah mendapatkan matematika lanjut di SMA sudah eh, familiar ya. Jadi kalau kita punya jika f x continue pada AB dan f besar X anti turunan. Jadi integral dari f kecil ya. Dari f kecil pada interval AB, maka integral dari fx dx dengan batas A sampai B tidak lain adalah anti turunannya dimasukkan ke B. Anti turunannya kita substitusikan X-nya B, dikurangi dengan anti turunannya kita substitusikan dengan A. Kadangkala notasi FA ini kita tulis menjadi Fx garis A sampai B. Atau ada juga yang menuliskan kurung siku A sampai B. Saya lebih 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 nyaman menggunakan yang kurung siku. Jadi jelas yang kita substitusikan itu dari depan sampai belakang ini ya. Oke, contohnya integral yang kita bahas tadi menggunakan 0 sampai 2 ya. X tambah 2. 0 sampai 2 X tambah 2 dx. Nah, ini menjadi, kita cari dulu integralnya. X pangkat 2 bagi 2 tambah 2x. Disubstitusikan 2 dikurangi dengan disubstitusikan 0 ya. Nah, kenapa saya lebih suka menggunakan kurung siku? Karena di sini biasanya tidak hanya terdiri dari satu suku, dari dua suku ya. Kalau kita menuliskannya 2x ini 02, ini kan seakan-akan yang disubstitusikannya cuma 2x ya. Padahal x kuadrat per 2-nya juga disubstitusikan. Gitu. Tapi boleh ya kalian gunakan notasi garis saja. Oke, kita substitusikan 2, berarti 2 kuadrat bagi 2 tambah 2 kali 2 ya. Dikurangi dengan substitusikan 0. 0 per 2 tambah 0. Sehingga kita dapatkan hasilnya 2 tambah 4, 6 ya. Sama nggak tadi? Ya, hasilnya sama ya. Menggunakan definisi maupun menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Itu. Jadi selama dia continue dan kita bisa cari anti turunannya, maka integralnya bisa dengan mudah kita hitung. Yang tidak lain adalah anti turunannya kita substitusikan batas atas dikurangi dengan substitusi batas bawah.
Nah, selanjutnya kita coba soal yang nomor 11. Hitung integral 0 sampai 5 fx dx dengan fx-nya ini ya. Oke, ini kan berarti dia 0 sampai 2, 2 sampai 5 ya. Kita pecah intervalnya ya nanti. Jadi yang A integral 0 sampai 5 fx dx sama dengan integral 0 sampai 2 fx dx ditambah dengan integral 2 sampai 5 fx dx. Sama dengan apa? Integral 0 sampai 2 x tambah 2 dx ditambah dengan integral 2 sampai 5 6 min x dx. Integralkan. Ingat, tidak langsung disubstitusi. Tapi kalian integralkan dulu baru disubstitusi ya. X integralnya apa? X kuadrat per 2. 2 integralnya apa? 2x. Dihitung di 2, dikurangi dihitung di 0. Ditambah dengan 6x dikurangi x kuadrat per 2 dihitung di 5 dikurangi dihitung di 2 ya. Nah, ini karena garis mungkin kita bisa hitung menggunakan luas ya. Oke, kita substitusikan. Berarti 2 kuadrat per 2 tambah 2 kali 2 dikurangi 0 ya. Ditambah dengan 6 kali 5 dikurangi 5 kuadrat per 2 dikurangi dengan 6 kali 2 dikurangi 2 kuadrat per 2. Ini berarti 4 bagi 2 tambah 4, 6 ya. 6 tambah 30 min 25 per 2 dikurangi 12 eh, plus 2. 12 min 12 tambah 2 berarti min 10 min 20 20 26 ya. 26 kurangi 25 itu 12 setengah. Oh berarti 13 setengah ya. Itu kalau mau disamakan dalam pecahannya tidak masalah. Kita ubah ke pecahan aja. 25 per 2. Oh berarti nanti 52 kurangi 25 per 2. 27 per 2. Hmm. Kemudian yang B. Atau kita coba bandingkan dengan hitung luasnya ya. Kalau sketsanya, Y sama dengan X plus 2
Yang bawah Y sama dengan 6 min X ya. Ini kalau masukkan nih. X, Y. X-nya 0, Y-nya 2 ya. Kayaknya lebih nyaman gini. X, Y. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. Di 0,0, eh, 0,2, 2,4. Kemudian yang kedua 6 min X. Kalau X-nya 2, ini kan 2 sampai 5 ya. Kita pakai yang ujung aja. X-nya 2, Y-nya 4. Pas ya di sini. Kemudian X-nya 5, 4, 5. 1. Nah, berarti kita mencari luasan itu. Luasan yang kuning ini ya. Kebetulan semuanya di atas. Nah, ini kita bisa bagi dua, jadi dua trapesium ya. Luas satu, dua. Luas satu, yang sejajar apa? Yang tegak ini ya. Hmm. Setengah A tambah B berarti 2 tambah 4. Setengah A tambah B kali tingginya 2. Sama dengan 6 ya. Sedangkan luas yang kedua, setengah A-nya 4, B-nya 1, tingginya 3. Di 15 per 2. Di luasnya adalah 6 ditambah 15 per 2. Di 12 per 2 tambah 15 per 2. Oh, berarti 27 per 2. Sama ya. Kebetulan berupa garis ya. Jadi kita bisa gampang ngitungnya kalau menggunakan konsep luas. Nah, yang B sama. Ini kalau kita bisa gambar, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ininya berapa sih? Oh, sampai bawah ya. 1, 2, kayaknya sih gini aja. 1, 2, 3, 4, 5. 0 sampai 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, 1. Oh, garis. 1 sampai 3, konstan. Kemudian 3 sampai 5. Dia X-nya 3 berarti min 1 ya berarti ya. Min 1, 4, 0,
Walaupun dia terputus, tidak masalah ya, karena dia terputusnya kan cuma di satu titik. Jadi dia terintegralkan. Kan ini luas satu, 2, 3. Di integral fx dx dari 0 sampai 5 tidak lain adalah luas satu dikurangi dengan luas 2 tambah luas 3. Kenapa luas 2-nya negatif? Karena dia di bawah sumbu sumbu X ya. Luas 2 dan luas 3 ini kan sama ya. Berarti ini kita akan dapatkan cukup luas satu aja ya. Atau kalau mau dicari ya silakan. Kita cari aja. Setengah A-nya A-nya 2 ya. B-nya 3. Berarti 2 tambah 3 tingginya satu dikurangi setengah kali satu kali satu ditambah setengah kali satu kali satu. Yang ini habis. Yang depan jadi 5/2. Kita bandingkan menggunakan interpretasi luas ya. Kita gunakan sifat integral. Integral 0 sampai 5 fx dx. Fungsinya potong-potong ya. Berarti 0 sampai 1 ditambah integral 1 sampai 3 ditambah 3 sampai 5. Sama dengan apa nih? 0 sampai 1. 0 sampai 1 fungsinya X. 1 sampai 3, 1. 3 sampai 5, X min 4. Integralkan jadi X kuadrat per 2. Dihitung di 1 sama 0 ya. Kemudian konstanta berarti tinggal kalikan X. Berarti X ya. 31. Yang ini X kuadrat per 2 kurangi 4X. Dihitung di 5, 3 ya. Ini berarti nanti setengah ya. 1/2 kurangi 0. Ditambah 3 kurangi 1. Ditambah 25/2 kurangi 20 dikurangi dengan 9/2 kurangi 12. Setengah tambah 2 ini 25 kurangi 9 itu 16/2 ya. 28. Oke, jadi 0 ya. Setengah tambah 2 tambah 0. Sama ya, 5/2. Jadi hasilnya akan sama. Oke, begitu. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Hmm. Yang
3 sampai 5, tiganya kan ini bolong ya. Tidak masalah. Karena dia hanya berbeda di satu titik ya. Jadi kita bisa anggap fx-nya itu sama dengan x min 4. Jadi sifat yang kedua ini ya. Jika fx sama dengan gx, kecuali di beberapa titik, maka integralnya sama. Jadi fx ini kan kalau kita pandang pada interval 3 sampai 5, nilainya adalah sama dengan gx. Sama dengan gx-nya itu x min 4 ya. Untuk x-nya tidak sama dengan 3. Nah, ini kan yang berbeda cuma di satu titik. Berbeda cuma di satu titik ya. Berarti integral fx sama dengan integral x min 4. Karena berbedanya cuma di satu titik. Jadi kalau berbedanya di titik-titiknya bisa kita hitung berhingga ya. Maka nilai integralnya sama. Oke, begitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi dalam proses perhitungannya akan lebih mudah kalau kita gunakan teorema dasar kalkulus 2 dibandingkan menggunakan definisi ya. Kalau menggunakan definisi, kita harus mencari limit dari sigma, limit dari jumlahan. Dan itu prosesnya tidak mudah dan tidak sederhana ya, jadi panjang prosesnya. Tapi dengan menggunakan teorema dasar kalkulus, selama kita tahu anti turunannya, kita bisa mengintegralkannya, maka cukup kita substitusikan batas atas dikurangi dengan substitusi batas bawah pada anti turunannya, pada integralnya, pada hasil integralnya ya. Jadi tidak langsung disubstitusi, tapi kalian integralkan baru disubstitusi. Nah, itu teorema dasar kalkulus kedua. Oke, begitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak.